Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya, tinggal minta saja. Insya Allah dikabulkan. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini saya ingin sedikit membedar atau membahas sebuah dari narasi Satrio Piningit merupakan pahlawan yang tersembunyi. Jadi makna daripada pahlawan yang tersembunyi merupakan dari satu bahasan, yakni adalah beliau tidak mencari pengakuan dalam melakukan segala sesuatu, apapun di dalam dan di tengah-tengah masyarakat. Beliau itu asli, murni, netral, tidak ada pencitraan karena ingin perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Tapi Satrio Piningit ini betul-betul tulus, ikhlas, dan murni, tanpa sedikit pun berharap sebuah apapun, sebuah namanya penghargaan atau penilaian apapun. Dia tidak perlu itu. Betul-betul tulus, murni, tidak ada pencitraan, tidak ada namanya maksud tertentu, tidak ada kepentingan, tidak ada, semuanya normatif karena sebagai manusia untuk dijadikan sebuah suri teladan dalam sebuah kehidupan kita, di dalam berkehidupan dan kehidupan sehari-hari kita. Nah, inilah keunggulan daripada Satrio Piningit yang selalu kita dambakan dan selalu kita inginkan kemunculannya, sehingga kita sebagai manusia awam ingin sekali belajar dan juga mengikuti jejak dan langkah serta keteladanan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, bahwa Satrio Piningit ini memang betul-betul pahlawan yang tersembunyi, karena dalam berbuat baik, Satrio Piningit tidak berharap pujian dalam melakukan kebaikan tanpa berharap namanya imbalan sedikit pun. Betul-betul mengalir apa adanya. Dan kita selalu harus mengikutinya lah, ya. Jadi dari setiap hela nafas, perilaku, dan tingkah polanya Satrio Piningit ini benar-benar betul-betul untuk sebagai namanya pendidikan kepada kita, pelajaran untuk kita ikuti, bahwa Satrio Piningit ini betul-betul berjalan di relnya daripada Sang Pencipta alam semesta ini untuk betul-betul melaksanakan sebuah kebaikan, kebajikan untuk ditiru oleh kita semua sebagai kaum awam. Jadi bahwa Satrio Piningit ini selalu mempunyai niat yang baik ini ya. Nah, pahlawan yang tersembunyi itu selalu mempunyai niatan yang baik untuk membantu orang lain atau sesama, dan tidak melihat orang itu beragama apa, sukunya apa, kedudukannya apa, jabatannya apa, miskinkah, kayakah, tidak ada. Sama, semua adalah manusia sebagai ciptaan daripada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi beliau tidak pernah namanya dalam berbuat sesuatu itu menimbang-nimbang, menilai-nilai atau apa ya, memperhatikan si A, si B, si Fulan, dan si ini adalah keturunannya si ini, anaknya si ini, gitu loh. Atau ini punya kedudukan karena agamanya ini, karena mungkin sukunya ini, enggak ada. Tidak ada sama sekali Satrio Piningit dalam berbuat kebaikan untuk menolong sesama. Semua sama, dipandangnya adalah sama sebagai hamba Allah, hamba-hambanya dari ciptaan Sang Pencipta alam semesta. Jangankan kepada manusia, dengan alam sekitar pun Satrio Piningit ini memang benar-benar betul-betul namanya menyayangi. Gitu. Sangkinasih inilah yang disebut sangkinasih. Kenapa? Beliau dikasihi adalah dari Sang Pencipta untuk mengasihi lagi, ya, untuk
hamba-hambanya dan juga untuk ciptaannya daripada Sang Pencipta alam semesta ini. Beliau dengan julukan Sang Kinasih karena kekasih daripada Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, beliau pun melanjutkan pula mengasihi siapapun dan semua ciptaannya itu sama. Itu untuk saling berinteraksi, saling bermanfaat, dan juga untuk saling berbuat baik untuk menuju kehadirat yang esa, yakni Allah Azza wa Jalla. Hanya seperti semacam itu sebetulnya. Sebetulnya simple. Yang bikin ribet terus jelimet adalah kita sendiri. Karena apa sih? Karena masih punya banyak keinginan kita ini. Kita harus jujur saja. Karena manusia masih banyak keinginan lah. Iya kan? Jadi selalu otak kita itu kadang-kadang selalu tergoda gitu loh oleh kebiasaan dunia itu masih lah. Kita harus jujur aja. Saya sendiri kan begitu, sulit sekali untuk jangankan ikhlas, sabar aja kadang-kadang sulit ya. Kita nunggu 5 menit aja sudah kelojotan udahlah. Ya inilah bedanya kita orang awam dengan Satrio Piningit. Jadi bahwa Satrio Piningit ini adalah pahlawan yang tersembunyi, itu ada namanya nilai-nilai daripada pahlawan tersembunyi itu mungkin saya jabarkan ada 3, ya kan? Jadi 1 adalah beliau mempunyai kerendahan hati. Nah inilah, jadi pahlawan yang tersembunyi memiliki kerendahan hati, ya, dan tidak mencari perhatian orang lain. Inilah kerendahan hati daripada Satrio Piningit ini, ya, dan juga mempunyai empati. Satrio Piningit memiliki rasa empati yang luar biasa dan sangatlah dalam untuk peduli dengan kebutuhan orang-orang lain. Orang lain itu diperhatikan kebutuhannya. Nah, inilah kepedulian daripada Satrio Piningit, mempunyai rasa empati yang jauh daripada kita yang kadang-kadang kita aja masih kurang, ya kan? Kita jujur aja lah. Gitu kadang-kadang mau ngasih situ tapi kok kita juga sebenarnya masih membutuhkan. Tapi buat Satrio Piningit tidak, los saja. Gitu loh. Jadi apapun adalah sudah mengerti bahwa jati dirinya, bahwa apapun yang kita miliki adalah bukan milik kita sesungguhnya. Nah inilah Satrio Piningit sudah mengetahui ini, dan sangat luar biasa karena kita mesti mengikuti jejak dan langkah daripada Satrio Piningit. Inilah. Lantas yang ketiga ini dari nilai-nilai itu adalah kebijaksanaannya. Jadi Satrio Piningit ini seorang pahlawan yang tersembunyi, memiliki kebijaksanaan yang sangat dalam, gitu loh, dalam mengambil keputusan, ya kan, dan dalam bertindak. Nah, jadi sangatlah tepat dalam waktu yang tepat beliau mengambil sebuah keputusan itu. Insya Allah, karena apa? Ya wajar, namanya umat pilihan, orang pilihan, manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla. Wajar beliau itu selalu dituntun, sehingga dalam memberikan suatu keputusan itu insya Allah tepat dan pada waktu yang tepat. Inilah keunggulan daripada Satrio Piningit, pahlawan yang tersembunyi gitu. Jadi kesimpulannya bahwa Satrio Piningit ini pahlawan yang tersembunyi ini betul-betul dalam berbuat itu dengan tulus ikhlas, ya kan, serta tidak berharap penilaian dan tidak ada kepentingan di situ, apalagi politik nggak ada Satrio Piningit itu memikirkan politik, itu tidak ada. Tapi Satrio Piningit selalu memikirkan tentang kebaikan hidup dalam kita berinteraksi dengan namanya sesama, baik dengan keluarga, baik dengan masyarakat di sekitar kita, masyarakat desa, kecamatan, kabupaten, mungkin provinsi, negara, bahkan sampai dunia. Ini selalu beliau mengajarkan sebuah ketulusan dan namanya keikhlasan. Karena ilmu yang sangat berat untuk kita beli adalah keikhlasan. Ini adalah sebetulnya kunci daripada Satrio Piningit, pahlawan yang tersembunyi. Sebetulnya ini tadi mengunggulkan atau menonjolkan nilai-nilai keikhlasan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.